Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104/P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Ke-1, memberhentikan dengan hormat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpauw MSI sebagai penjabat Gubernur Papua Barat terhitung sejak saat pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat yang baru, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Dr. Andus Ali Baham Temong Mere MTP sebagai penjabat Gubernur Papua Barat terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan. Sebelum saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara sebagai penjabat gubernur, terlebih dahulu saya akan bertanya, bersediakah saudara mengucap sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai penjabat gubernur. Sebagai penjabat gubernur. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dan seadil-adilnya. Memegang teguh. Memegang teguh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti pada masyarakat, negara dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan dan fakta integritas oleh penjabat Gubernur Papua Barat. Selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Rabu, tanggal 1 November 2023, saya, Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Saudara Dr. Andus Ali Baham Temong Mere, MTP,
sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104P tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2003 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Gubernur Papua Barat. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selesai. Kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat yang baru dilantik serta hadirin disilakan duduk kembali. Berdasarkan surat keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK nomor 022-PST-10-2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat pada hari ini, Rabu tanggal 1 bulan November tahun 2023, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, saya Ketua Umum Tim Penggerak PKK dengan ini resmi melantik Nyonya Siti Mardiana Sarjana Ekonomi sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat untuk masa bakti sesuai dengan masa jabatan penjabat Gubernur Papua Barat. Saya percaya bahwa Ibu selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan dharma bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Ketua Umum tertanda Nyonya Tri Tito Karnavian. Persiapan penandatanganan naskah pelantikan. Penandatanganan diawali oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Dilanjutkan Ketua Umum Tim Penggerak PKK. Selesai, berkenan Ketua Umum TPPKK tetap di tempat, penjabat Ketua TPPKK yang telah dilantik dan hadirin disilakan duduk kembali. Tama-tama terima kasih atas kehadirannya dan juga atas terselenggaranya acara ini. Saya mungkin sering menyampaikan bahwa apa yang terjadi pada momentum detik ini, waktu ini, di tempat ini semuanya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Acara ini diselenggarakan karena memang masa jabatan berakhir dari Pak Paulus Waterpauw, karena memang beliau memasuki masa usia pensiun, yaitu tanggal 1 November, meskipun ulang tahun beliau ini adalah tanggal 25 Oktober yang lalu. Selamat ulang tahun KKPW. Saya hafal betul ulang tahunnya beliau karena beda satu hari sama saya, 26 Oktober. Iya, tapi beda tahun. Beliau 25 Oktober 1963, saya 26 Oktober 1964. Tanggalnya beda satu hari, tahunnya beda satu tahun. Makanya saya selalu panggil kakak gitu. Kami dulu di Papua, saya Kapolda di Papua 2012-2014. Beliau adalah wakil saya. Kita merayakannya biasanya tengah malam tanggal 25. Jadi serempak, jam 12 nanti kita tunggu. Tanggal 25 itu merayakan beliau, sekaligus merayakan masuknya saya gitu. Tanggal 26 gitu. Dulu. Kalau sekarang sudah beliau rayakan sendiri masing-masing gitu.
Kemudian dengan berakhirnya masa jabatan beliau, saya ucapkan terima kasih banyak karena lebih dari 1 tahun ya menjabat di sana. Saya yakin pengalaman baru banyak sekali di sana dengan menjadi penjabat kepala daerah, dan saya berterima kasih karena Pak PW ini sudah memberikan warna baru. Dan selalu saya pesan kepada teman-teman kepala daerah termasuk yang di Papua, tolonglah stigma jarang ada di tempat ya, itu dibalik dengan banyak kegiatan belusuan di daerah-daerah. Karena kunci daripada pimpinan teritorial, mau itu kepala daerah, pimpinan teritorial TNI, Polri, modal yang paling penting adalah penguasaan teritorial. Ini juga bagi PJ-PJ, nanti ada beberapa, saya tahu ada beberapa PJ di sini yang akan menjabat. Ini ada Ibu Zenaria, sebentar lagi dia menjadi wali kota, PJ wali kota Kediri, perempuan, ya. Itu adalah kunci adalah penguasaan teritorial. Penguasaan teritorial itu adalah menguasai semua infrastruktur sosial dan permasalahan yang ada di daerah itu. Kenal dengan pejabat formal, hubungan yang baik pejabat formal, Forkompinda, kunci utama. Kekompakan antara Forkompinda, semua saling mendukung. Nggak ada kepala daerah yang bisa berhasil tanpa didukung oleh Pangdam, Kajati, Ketua DPRD, Pengadilan, kemudian Kapolda. Sama, Pangdam nggak akan pernah ada bisa berhasil tanpa dukungan dari stakeholder yang lainnya Forkompinda. Kapolda juga nggak akan pernah berhasil tanpa adanya kekompakan itu. Nah, kalau masing-masing bergerak sendiri-sendiri, masing-masing akan keluar taringnya sendiri-sendiri karena masing sudah terbagi power, kewenangannya terbagi di antara para anggota Forkompinda. Itulah pentingnya kekompakan dengan pimpinan formal. Termasuk juga tolong bangun hubungan baik dengan para bupati, wali kota. Kenapa? Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah, selain dia adalah kepala daerah. Dan juga bangun hubungan baik dengan pemerintah pusat. Apalagi penjabat. Penjabat bukan hasil pilihan rakyat, tapi ini konsekuensi adanya pilkada serentak, di mana ada keinginan agar rejim pemerintah pusat tingkat 1, tingkat 2 bergerak paralel satu masa jabatan 5 tahun. Nah, otomatis akan membuat banyak sekali jabatan-jabatan yang kosong pada daerah karena habis masa jabatannya, pilkadanya belum ada, diisi penjabat. Mungkin kalau sistemnya seperti ini ke depan, seperti ini, politik pemerintahan kita di daerah, ini mungkin adalah momentum satu-satunya, di mana penjabatnya banyak sekali. Sampai akhir tahun ini diperkirakan 275 dari 552. Dan kemudian waktunya panjang. Ada yang sudah 2 tahun seperti Pak Paulus Waterpaus, tahun lebih tanpa melalui pilkada. Nah, ini jadi penjabat adalah penugasan dari pemerintah pusat. Karena penugasan mengisi kekosongan supaya pemerintahan berjalan lancar dan semua agenda-agenda penting itu menjadi prioritas. Dan layanan publik tetap terjaga. Kira-kira seperti itu tugas utama dari penjabat. Saya minta betul anggaran yang ada di Papua itu relatif cukup besar sebetulnya. Ada yang dana otsus, apalagi naik sekarang ya, menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional, tapi sudah dibagi menjadi 6 provinsi.
macetnya banyak di daerah tengah, di pejabat kepala daerah yang tidak efektif dan tidak efisien dalam mengelola anggaran. Akhirnya banyak terkena masalah hukum. Nah, saya minta rekan-rekan penjabat, termasuk penjabat Gubernur Papua Barat, jangan euforia. Inilah amanah. Amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kepercayaan dari Presiden atas usulan Mendagri untuk melaksanakan tugas di situ sebagai penjabat gubernur. Tolong jaga kepercayaan ini, tolong jaga amanah ini. Sekaranglah waktunya Bapak untuk menambah pahala sebanyak-banyaknya. Beda kalau seandainya Bapak bukan penjabat, bukan siapa-siapa, kemudian menggunakan uang sendiri, paling bisa bantu 10-15 orang, 20 orang, 100 orang. Tapi dengan penjabat, Bapak bisa membuat kebijakan yang bisa memberikan manfaat bagi ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang yang akan berterima kasih kepada Bapak. Itulah maknanya kita menggunakan itu, jabatan itu untuk kepentingan itu. Jangan sekali-sekali berpikir begitu jadi penjabat, lihat APBD, saya nanti dapat berapa persen dari sini. Udahlah, ini nggak akan selamat nih. Ini sudah dimulai dengan otak yang kotor. Nah ini, atensi Bapak Presiden, kemarin seluruh penjabat dikumpulkan hari Senin. Bapak mungkin nggak hadir. Yang paling utama adalah masalah inflasi harus kendalikan. Papua Barat pernah yang bagus mengendalikan inflasi, pernah juga buruk mengendalikan inflasi. Salah satunya adalah terlalu banyak untuk tergantung pangannya kepada daerah lain, padahal daerahnya subur. Maka terobosan yang dibuat oleh Pak Waterpau, saya tahu udah membuat gerakan tanam, cabai dan lain-lain. Sekarang cabai mahal. Apa susahnya menurut saya? Saya jadi gemes kadang-kadang pengen jadi kepala daerah juga. Betul, bila perlu bupati aja lah yang kecil. Saya ingin buktikan bahwa bisa saya kendalikan kalau soal harga cabai aja. Anggaran gunakan, anggaran reguler yang ada di pertanian, dinas pertanian. Gunakan anggaran reguler belanja tidak terduga untuk menggerakkan gerakan tanam cabai. Apa susahnya? Gak sampai 3 bulan panen. Banyak daerah yang melakukan gerakan itu bagus. Di kampung-kampung, di dalam gang-gang, masyarakatnya diberikan, nggak ada hujan, pakai polybag. Saya tahu di Papua Barat banyak hujan sekarang. Kenapa? Karena 2 minggu lalu saya dengan istri juga ke Sorong, hujan turun lebat di sana, dan nggak ada masalah air. Beda dengan yang di Jawa, kemudian di Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, NTT, Bali, banyak sekali kebakaran-kebakaran dan kekeringan terjadi masih. Tapi daerah bagian tengah dan utara sudah mulai, apalagi Papua. Papua hampir mungkin Merauke aja kurang-kurang, tapi yang lain bagus. Papua Barat termasuk subur tanahnya, hijau, punya lahan, hutan mangrove salah satu terluas di dunia, di Teluk Bintuni, Sorong Selatan. Saya hafal daerah itu. Banyak daerah-daerah wisata yang bagus, yang luar biasa, tapi perlu dijaga kelestariannya, seperti di Teluk Wondama dengan hiu pausnya, kemudian di daerah utara perbatasan dengan Tamrau, itu daerah itu ada penyu belimbing yang besarnya hampir 2 meter, yang langka sekali, yang dia hanya bertelur di situ, setelah itu berimigrasi sampai ke Amerika. Ya. Tapi hama yang terbesar apa? Hama yang terbesar adalah babi hutan. Babi hutan yang memakani telurnya. Sampai manusia juga makani telurnya.
Makanya pernah ada kepala daerah yang mengirim telur penyu daerah Kepri itu pada saya, langsung saya kembalikan. Kenapa? Ini nggak ngerti. Ini penyu itu dari 100 itu belum tentu satu yang bisa survive menjadi besar. Banyak sekali yang mohon maaf harus dikerjakan di Papua Barat, tapi relatif aman Papua Barat situasinya, ya. Kerjasama dengan rekan-rekan aparat keamanan mengelola situasi yang sudah baik. Modal terpenting bagi saya adalah untuk Papua ini keseluruhan bukan sumber daya alam, bukan sumber daya manusia, tapi situasi yang aman. Sama aman ini sama dengan sehat. Ya, kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak ada artinya kalau tidak sehat. Keamanan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak ada artinya kalau nggak aman. Kalau sudah timbul pecah konflik seperti Ambon Poso, seperti yang di Papua bagian tengah, Yaukimo misalnya, ya, kemarin Maibrat, begitu bangun dikit dibakar, ya, bangunan nggak jalan. Maka khusus daerah-daerah yang masih ada gangguan keamanan ini, modal terpenting adalah menciptakan stabilitas keamanan. Nah, baru setelah aman bisa membangun. Nah, membangun itu butuh dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia kuncinya adalah pendidikan dan kesehatan, ya, pendidikan formal maupun informal dan kesehatan. Maka betul fokus ke bidang-bidang itu untuk gubernur. Saya lihat ini dikerjakan oleh Pak Waterpau dengan berbagai belusuannya. Saya tahu tiap hari beliau WA saya, kegiatan ini, saya bilang ini yang bagus. Papua rindu pemimpin yang mau turun ke bawah. Nggak hanya di kantor, apalagi ngepostnya di Jakarta, di Bali, di luar negeri, Singapura, udah yang begini out aja. Papua butuh rindu orang yang turun ke bawah, bertemu masyarakat, kemudian dialog, memahami persoalan-persoalan masyarakat, dan setelah itu bisa memberikan solusi dengan segala kewenangan dan sumber daya yang ada. Itulah kita merindu pemimpin seperti itu, bukan hanya di Papua. Kami juga Jakarta rindu pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan saya sangat berharap Pak Wali Baham ini adalah salah satu pemimpin yang kita tunggu. Bapak mutiara yang terpendam. Dari hanya sekedar sekda, kepala Bapeda, di Fakfak, sekda, dalam waktu hanya beberapa hari menjadi sekda Provinsi Papua, dan dalam waktu 1 hari Bapak menjadi gubernur. Itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kepercayaan Presiden, luar biasa dukungan kita ke Mendagri pada Bapak. Jangan kecewakan kami, karena kami akan tuntut dan kami awasi itu. Kemudian kepada Ibu Siti, ya, PKK nih Bu, ini organisasi satu-satunya Bu di Indonesia ini yang memiliki network terluas. Ya. Kalau Pak Kapolda, Polri, itu hanya sampai tingkat desa saja, ada Babin Kamtipmas. Teman-teman TNI hanya sampai tingkat desa, bahkan ada yang ngerangkap 2-3 desa, 1 Babinsa. Tapi yang masuk ke keluarga, ya, bukan hanya desa dibagi ke RW, RT, RT dibagi keluarga, yang masuk sampai ke keluarganya satu-satunya Indonesia ini, yaitu PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Ini mesin sosial yang sangat-sangat ekstensif dan luas. Tinggal masalahnya mau dipakai nggak mesin ini. Kalau dipakai akan menjadi mitra yang sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan. Tapi kalau mau nggak dipakai, dicuek-cuekin aja, hanya sekedar rapat-rapat aja, kemudian upacara-upacara, bisa juga. Tapi ini momentum bagi Ibu yang mungkin belum tentu datang 2 kali, menjadi orang terkuat tertinggi di jajaran PKK provinsi, yang akan banyak memberi manfaat
bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat berdampingan dengan bapaknya. Saya meminta ibu hidupkan mesin ini dengan 10 program dasawarsa. Dasa ada 10 program utamanya. Macam-macam itu, mulai dari masalah ibu anak, pendidikan, kesehatan, lain-lain. Kuncinya nomor 1 kemauan ibu dulu. Ibu mau gerakkan atau enggak? Inten, niat. Kalau sudah niat, ibu adalah pendamping dari bapaknya. Kenapa ketua tim penggerak PKK itu adalah pendamping dari kepala daerah? Karena dialah ring 1 kepala daerah yang punya sumber daya dan kewenangan yang luas. Maka ibu yang tahu bedanya ibu dengan para pejabat kadis-kadis. Kadis-kadis nggak ngerti ibu sampai detail, sampai tahu tentang situasi psikologis, moodnya lagi enak atau enggak itu. Iya, yang tahu ibu. Kepala dinas meskipun programnya bagus, diajukan kepada PJ Gub lagi mumet, sumpek dia, itu berkas disimpan aja sama dia, kalau enggak dimarahin malah. Tapi kalau ibu dimarahin, ibu bisa marahin Malik lagi kan pada bapaknya. Itu bedanya. Saya enggak mengatakan istri saya marahin saya, enggak. Kami kawan diskusi. Karena kami kawan sekolah, satu SMA. Iya. Saya dulu ketua OSIS, istri saya lah ketua bagian keputrian di OSIS. Pacarannya dari SMA. Ya. Sekarang bapaknya jadi Mendagri, ibunya jadi TPKK. Ya udah biasa gitu. Nah, itu ibu ring 1 yang bisa tahu kapan moodnya, gunakan power itu. Power bapaknya. Ada banyak cara, jadi niat nomor 1 dulu. Yang kedua adalah membentuk tim. Kalau ibu merasa minder, saya nggak mampu ini, buat tim. Tim yang kuat, yang dia bisa secara mengerjakan organisasi ini secara profesional. Pilih, kalau nggak dari PKK-nya ya dari luar. Yang penting tim. Baru setelah itu yang kedua itu. Yang ketiga adalah program. Programnya ibu bisa macam-macam caranya. 1, memanfaatkan provinsi. Yaitu bisa membentuk hibah kepada PKK. Kalau hibah resikonya ibu harus membuat pertanggungjawaban keuangan. Dan itu bisa menjadi bagian dari pemeriksaan BPK. Kalau ada yang mampu didampingi dengan orang yang ngerti tentang keuangan, hibah nggak apa-apa, terima. Dari provinsi, dari kepala dinas. Tapi kalau seandainya nggak mau, takut nanti masalah hukum, buat kegiatan ditempelkan kepada kepala dinas. Pendidikan, kesehatan, macam-macam lah, UMKM. Kemudian Kementerian Dinas Sosial, macam-macam. Buat kegiatan, tapi PKK tolong ikut ya. Udah pertanggungjawabannya mereka yang buat, PKK-nya melaksanakan aja. Itu salah satunya. Kemudian juga bisa dari CSR, dari perusahaan-perusahaan di Papua Barat. Saya tahu tuh ada perusahaan besar, BP, British Petroleum di Teluk Bintuni, dia punya dana CSR sangat besar sekali. Ya, sayang, saya pernah ke sana. Bintuni itu bagi saya model yang paling bagus. Salah satu model zamannya Pak Alphonse lupa saya. Manipui. Iya, dia membuat pendidikan sampai SMA tuh gratis. Dia membuat rumah sakit internasional yang kalau tidak mampu ditangani bisa dirujuk dengan biaya keluar dengan biaya dari Pemda, karena dia dapat royalti dari BP, British Petroleum. Setelah itu anak-anaknya BP wajib untuk merekrut tenaga kerja dari anak-anak Teluk Bintuni.
Nah, itu bagus. Nah, dengan ditambah CSR-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu membuat Bintuni saya lihat berubah. Nggak ada suara ribut-ribut di Bintuni. Ibu bisa manfaatkan salah satunya seperti itulah. Perusahaan-perusahaan Bintuni, saya tahu di situ ada semen, ada perkebunan. CSR-nya manfaatkan bekerja sama dengan PKK untuk membuat program-program yang bermanfaat untuk rakyat dan membantu pemerintahan. Stunting misalnya, ya. Kekurangan gizi, apalagi di situ produksi ikan luar biasa banyaknya. Manokwari itu pasarnya penuh ikan, Bu. Jadi kalau ada stunting di Manokwari itu hanya kunci satu aja, mismanagement, nggak ngerti cara nangani stunting. Karena stunting itu hanya 1000 hari masa kehidupan cukup dengan protein. Lah protein yang salah satu yang terbaik adalah ikan. Ikannya penuh. Cuma bedanya Pak Waterpau nggak pernah ngirim ke saya aja. Kadang-kadang kirim, kadang lupa. Kalau saya udah bilang kalau di bawah 1000, di bawah 1 juta itu bukan gratifikasi. Nah, itu kira-kira niat tim yang baik, kemudian program buat, ya, anggaran bisa dari pemerintah provinsi, hibah, bisa juga dari CSR, baru setelah itu bergerak. Dan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Amanah yang ada, kewenangan yang ada sebagai ketua PKK, mumpung gak akan datang 2 kali mungkin. Itu gunakan betul untuk menanamkan invest yang berguna bagi masyarakat. Kalau saya sebut rumah istri, ini adalah investasi akhirat, ya, supaya bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Sekali lagi selamat bertugas kepada Pak Ali Abam dan Ali Baham, dan saya minta kita semua di sini maupun yang hadir secara virtual mendukung penuh kepada PJ Gubernur yang baru dan Ketua TPPKK Provinsi yang baru. Ibu koordinir juga TPPKK yang di Bupati Kabupaten, ya. Dan kemudian kita doakan semoga sukses, sehat terus, dan yang penting adalah selamat, husnul khotimah ketika selesai, selamat dunia akhirat. Dan atas nama pemerintah dan juga Kemendagri dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Paulus Waterpau yang telah melaksanakan tugas lebih dari setahun. Saya yakin memberikan pengalaman yang banyak dan juga memberikan manfaat banyak bagi masyarakat. Salah satu juga model kepemimpinan Papua yang bagus, karena saya tahu Pak Waterpau sering belusuan kemana-mana. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik kepada KKPW ke depan, ya, dan Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua kami mengundang penjabat Gubernur Papua Barat periode 2022 hingga 2023. Mohon izin, foto akan kami pandu kembali. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan posisi tangan mengepal di depan. 1, 2, 3. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.